Wacana penerapan jam malam bagi para pelajar di ibu kota masih menuai kontroversi. Pemberlakuan jam malam atau jam wajib belajar yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan berlaku pertengahan bulan Oktober. Kini pemerintah DKI Jakarta melibatkan perangkat RT tengah menyosialisasikan uji coba jam malam di 10 kelurahan. Dalam penertiban akan dilakukan razia pelajar di jalan dan mengontrol apakah ada yang menonton TV saat jam malam. Lantas apakah ini akan mengganggu ranah pribadi? Apakah pemberlakuan jam malam bagi pelajar akan efektif? Inilah analisa khas Metro This Week. Kecelakaan lalu lintas di Tol Jagorawi, Jakarta yang terjadi pada 8 September silam yang melibatkan pelajar berusia 13 tahun membuat pemangku kebijakan ibu kota berencana mengatur jam belajar siswa di malam hari. Mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2006, Pasal 7 Ayat 3, orang tua berkewajiban menetapkan waktu belajar setiap hari di rumah bagi anaknya dari pukul 19 hingga pukul 21. Sebelumnya secara bertahap di bulan September, razia pelajar bermotor digelar. Tujuannya menghentikan anak di bawah umur 17 tahun berkendara. Sebab warga negara yang belum berusia 17 tahun belum diperbolehkan memiliki surat izin mengemudi. Dan di bulan Oktober ini, giliran diberlakukan sosialisasi jam belajar. 10 kelurahan dijadikan lokasi uji coba pemberlakuan jam malam yang juga diartikan Pemprov DKI sebagai jam belajar. Lurah mengumpulkan para orang tua yang memiliki anak pelajar, seperti di Kelurahan Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Namun hingga saat ini, Pemprov DKI menyatakan masih belum menerapkan sanksi. Jadi jangan susah aja, kita mesti uji coba dulu. Jangan gara-gara anak bawa mobil itu kan berbeda, substansinya beda. Bukan gara-gara itu terus berlaku jam malam, sesuatu yang berbeda. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan sikap mengapresiasi kebijakan jam malam yang akan diterapkan. Ada yang belum memanfaatkan untuk belajar, mungkin di awal-awalnya bisa saja. Tapi lama-lama ini pasti akan lebih bermanfaat dibandingkan keluyuran di luar. Ya, saya kira ide ini perlu kita sambut baik, termasuk di seluruh Indonesia kalau bisa diterapkan. Psikolog Rati Ibrahim menilai kebijakan ini akan menjadi sentilan besar bagi orang tua. Ia berpendapat apabila orang tua mampu mengatur anaknya sendiri, maka pemerintah tidak harus turun tangan dan mewacanakan peraturan itu. Saya setuju. Kenapa demikian? Gini loh, kalau orang tua mampu memanage anaknya, meregulasi perilaku anaknya, kemudian pola asuh di rumah itu bisa didudukan secara benar di dalam keluarga, sebetulnya peraturan pemberlakuan jam malam ini tidak diperlukan. Pelaksanaan jam belajar telah dilakukan secara rutin oleh sebagian besar warga Jakarta. Hal ini terlihat di Kampung Cerdas, kawasan RW 05 Koja, Jakarta Utara, yang juga menggelar belajar bersama pada jam 7 hingga 9 malam. Warga sepakat menerapkan jam belajar kepada anak-anak dari jam 7 malam hingga 9 malam. Jika ada yang melanggar, warga didenda Rp2.000 sesuai kesepakatan. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan penerapan jam malam akan diberlakukan pada bulan Oktober setelah dilakukan sosialisasi. Untuk yang jam belajar malam itu Oktober. Ya, dimulai. Karena ini dalam persiapan sosialisasi ke anak-anak, ke warga, tapi kita hanya mau memulai di 10 titik. Moga-moga kalau itu nanti berhasil, baik, dan ada manfaat yang besar, saya kira bisa dilebarkan ke seluruh wilayah yang ada. Pemerintah Kota DKI Jakarta terus berupaya untuk memperbaiki sistem pendidikan pada anak-anak sekolah maupun siswa sekolah dasar hingga menengah ke atas. Pemberlakuan jam malam ini adalah salah satu upaya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menghindari siswa dan siswi warga Jakarta dari tindakan kriminal pada anak. Rencananya kebijakan ini akan terus diterapkan di 115 RT dan 8 RW di Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Saat ini jam belajar baru diberlakukan di Kelurahan Pegangsan, Pekojan Selatan, Rutan Panjang, Kampung Rawa, Karetengsin, dan Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat yang menjadi percontohan wajib belajar.